Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Coba bayangkan bagaimana dari seorang nabi, seorang rasul yang diberikan Al-Quran merubah total dirinya dari yang bukan siapa-siapa menjadi sangat berjasa. Jadi orang yang luar biasa menjadi sosok yang terkenal sepanjang masa. Dari Al-Quran yang dipelajarinya, lalu dipraktekkan, diimplementasikan oleh dirinya, lalu berubah menjadi akhlak, dan akhlak itu kemudian merubah dunia menjadi rahmatan lil alamin. Nah, coba bayangkan bagaimana rahmatan lil alamin itu tercipta dari sesosok seorang nabi yang mengerucut pada Rasulullah. Dan Rasul ini memiliki akhlak mengerucut lagi dari Al-Quran. Dan sementara Al-Quran sendiri memiliki induk dari setiap surat yang mengacu pada surat Al-Fatihah. Dan nantinya di antara surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang diulang. Itu nanti mengerucut lagi pada ayat yang pertama. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum lebih jauh menafsirkan, ada baiknya kita mempelajari dulu setiap kata dari ayat pertama. Penting untuk mengetahui kata-kata, terutama akar katanya dari surat Al-Fatihah ayat pertama, itu agar nantinya kita mampu mengeluarkan substansi-substansi yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Setelah kita mampu mengurai substansi yang terkandung dalam ayat tersebut, kita akan bisa menentukan esensi-esensi apa saja yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, seperti itulah cara kita menafsirkan Al-Quran dengan tafsir filsuf. Pertama, bi. Nah, kata bi ini memiliki kandungan akar kata. Itu maknanya adalah dengan, memakai, melalui, atas, bersama, dengan pertolongan, dengan izin. Artinya, kata ini merupakan kata sambung ya. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri dengan, artinya ada dua objek ya. Objek satu disambungkan dengan objek kedua. Memakai artinya objek itu memakai objek lainnya melalui objek yang satu itu melakukan sesuatu melalui objek lainnya. Atas ya. Objek yang satu melakukan tindakan atas objek lainnya. Bersama, nah, itu tanda ada dua atau lebih objek. Dengan pertolongan artinya membutuhkan. Nah, ada yang ditolong, ada yang menolong. Dan dengan izin artinya ada yang meminta izin dan ada yang memberikan izin. Nah, kata bi itu esensinya adalah ketergantungan satu objek kepada objek lainnya. Berikutnya ismi. Nah, kata ismi itu bisa bermakna nama. Bisa bermakna nama, sebutan, identitas, tanda, sifat, gelar. Intinya, kata ismi ini mengacu pada identitas. Nah, identitas itu berupa apa? Di dalamnya ada nama, sering diartikan dengan nama. Bisa juga menjadi sebutan. Nah, sebutan pun termasuk identitas ya. Nama ganti sebutan. Lalu identitas ya, maksudnya nama itu adalah identitas itu sendiri. Tanda, nah tanda itu juga akan mengacu pada identitas. Lalu sifat, kalau sifat itu ada di bawah dari identitas ya. Masih pada identitas, tapi bukan pada ring pertama. Dia lebih ke arah mengacu pada keterangan. Begitu juga gelar, nah, mengacu pada keterangan. Walaupun itu termasuk dalam identitas, tapi ada identitas yang lebih spesifik itu lebih ke arah nama, sebutan, dan tanda. Nah, itu lebih spesifik ya. Itu yang paling utama. Keduanya baru bisa bermakna sifat atau gelar. Nah, nanti dari bismi, kata bismi jika disambung. Jadi objek pertama itu memiliki ketergantungan dengan nama, identitas, tanda. Nah, sebagai objek yang pertama itu adalah manusia yang membacanya. Jadi kita ketika membaca bismi dengan nama, jadi kita berketergantungan. Jadi kita berketergantungan pada nama, pada sebutan, pada tanda, pada identitas. Nah, nantinya seperti itu. Identitasnya siapa? Masuk ke kata berikutnya yaitu Allah. Nah, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta, Tuhannya umat Islam, Tuhan pemilik alam semesta. Nah, nanti mengacu pada kalimat itu. Jadi kalau kita gabungan ya, Bismillah itu nanti esensi dari kata Bismillah. Jadi kita itu tergantung, memiliki ketergantungan, memiliki kebutuhan
pada sebuah entitas, sebuah nama, sebuah tanda yang di mana nama, identitas, tanda, entitasnya itu adalah Allah. Jadi esensi dari kata Bismillah itu seperti itu. Lalu Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Ya, maha pengasih, maha murah, maha halus rahmatnya. Artinya adalah ketika kita menggunakan kata maha, maha ini adalah sifat absolut yang dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada manusia atau makhluk manapun yang bisa memiliki gelar maha, karena selain Allah itu tidak bisa memiliki sifat maha. Ketika dikatakan maha pengasih, artinya itu jumlah, volume, kuantitas dan kualitas pemberiannya itu tidak ada yang bisa menandingi. Kayak kita menggunakan kata maha itu nanti akan seperti itu. Lalu yang maha pemurah, artinya kemurahannya, kebaikannya, pemberiannya itu tidak ada yang bisa menandingi. Di mana sekali memberi itu ada triliunan makhluk ya dalam satu detik, mungkin ada dalam satu detik itu ada triliunan makhluk yang diberikan. Itu makna maha, dari maha murah, lalu maha halus rahmatnya, artinya maha merahmati. Nah, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyaingi kemahaan pemberian rahmatnya. Kemudian kita masuk ke kata berikutnya, ya Ar-Rahim. Rahim, yang maha penyayang, yang maha belas kasih, yang senantiasa melimpahkan rahmat. Nah, pada dasarnya arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama ya. Tadinya berada pada akar kata yang sama. Nah, di Arab sendiri biasanya menggunakan kata Ar-Rahman ya, Rahman, itu tanda pengasih dan termasuk penyayang. Kemudian ketika datang Islam baru muncul kata Rahim. Ya, Rahim ini lebih spesifik. Spesifiknya apa? Ketika dikatakan Rahim, yaitu maha penyayang. Jadi Allah itu hanya menyayangi pada hamba-hambanya yang taat. Nah, kalau yang sebelumnya adalah maha pemberi, ya, maha pengasih, itu tidak pandang bulu. Siapapun yang diciptakan itu sudah dijamin untuk diberikan nikmat. Contoh, misalkan Firaun, ketika Firaun baru dijanin, nah, sebelum ia dilahirkan bahkan rizkinya itu sudah dicatat. Padahal takdirnya Allah sudah tahu bahwa ia adalah uh, orangnya yang akan berbuat kerusakan. Tapi Allah tetap memberikan rizkinya, menjamin rizkinya. Nah, itu sifat maha pengasih. Sedangkan maha penyayang, penyayang ini hanya muncul kepada orang-orang yang taat ya. Mudahnya maha penyayang itu seperti cinta. Nah, seseorang bisa memberikan pemberian, contoh orang tua pada anaknya. Orang tua bisa memberikan uh, nominal pada anaknya. Tapi orang tua itu tidak bisa memberikan cinta pada semua anaknya. Tentu yang akan diberikan cinta orang tua pada anaknya hanya anak-anak yang patuh, taat pada orang tua. Ya. Sedangkan yang tidak taat mungkin akan tetap diberikan materi, tapi tidak akan diberikan uh, kasih sayang. Ya, seperti itu. Nah, itulah gambaran mudahnya mengartikan maha penyayang. Lebih mengacu pada cinta dia. Maha penyayang, maha belas kasih. Ya, belas kasih seperti itu. Ketika hambanya berdosa, lalu diberikan kasih, ya, diberikan belas kasih karena ada rasa cintanya. Nah, jika pada orang yang tidak dicintai, maka tidak akan diampuni dosanya. Tapi bagi mereka yang dicintai, maka akan diampuni dosanya. Itu bagian dari maha penyayang dan juga melimpahkan rahmat. Nah, bagi orang yang disayang itu selalu diberikan rahmat, dipermudah urusannya. Nah, jika kita sudah membahas tentang katanya, ini substansi-substansi yang ada di dalamnya, maka kita akan masuk ke dalam esensi ya. Nah, esensi yang pertama adalah manusia mulai mengenal siapa yang disembah melalui nama-namanya. Tanpa nama, kita tidak akan bisa mengenal. Nah, inilah hal yang pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Nabi Adam itu diajarkan yang pertama adalah nama-nama benda. Agar apa? Agar Nabi Adam itu kenal. Contoh, ketika Nabi Adam melihat sesuatu benda bulat, bersinar, sangat terang, lalu Allah mengajarkannya, itu namanya adalah bulan. Nah,
Jadi benda yang dilihat panca indera tersebut dengan sifat-sifat yang diketahui kemudian diberikan nama. Akhirnya dari nama itu Nabi Adam bisa tahu bahwa benda itu namanya adalah bulan. Nah, seperti itulah cara manusia memahami berdasarkan nama ya. Ketika manusia itu mulai memiliki banyak kosakata tentang benda yang nantinya nama-nama itu berubah menjadi identitas, maka manusia itu bisa merangkai kata dari benda-benda yang ditemukannya berdasarkan kata-kata, dan rangkaian kata-kata itu akan berubah menjadi ilmu pengetahuan. Jadilah pengetahuan, dan dari pengetahuan itu muncullah kesadaran. Nah, dari sinilah awal mula kata nama ya, nama itu. uh, dan kita kaji bahwa kalau tidak kenal namanya maka tidak sayang. Nah, dari sini kita sayang itu berubah berdasarkan pemahaman. Orang tidak akan sayang jika tidak paham. Kenapa ia sayang? Karena ia paham apa yang telah ia kenal. Nah, maka dari konsep dasar seperti ini, nanti acuannya itu mengarah pada kalimat-kalimat yang justru sering dilontarkan oleh orang ateis ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Apakah ada Tuhan? Nah, orang-orang ateis itu biasa bertanya seperti itu dalam dirinya karena ia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak kenal ya tentang Allah ya, terutama di negara-negara yang mayoritas itu non-Muslim. Ya. Karena ia tidak kenal, maka ia tidak tahu pada Tuhannya, dan ia tidak sayang. Bahkan saking tidak sayangnya itu, kadang mereka mengatakan menolak, mulutnya itu menolak Tuhan itu tidak ada. Padahal dalam hatinya sendiri itu masih ragu, ada atau tidak ya, ada atau tidak. Tapi mulutnya itu bisa mengatakan tidak ada. Nah, kenapa bisa terlontar kalimat seperti itu? Karena tidak ada sayang. Kenapa tidak sayang? Karena ia tidak mengenal siapa Tuhannya. Nah, dari kata Bismillah inilah, Bismillah, nah, dengan nama Allah, nanti manusia kan jadi mengenal. Jika sering diucapkan ya Bismillah, Bismillah, melakukan perkara A, membaca Bismillah, melakukan perkara B, dan setiap perkara-perkara yang berhubungan dengan kebaikan diucapkan Bismillah. Dari sini akan secara tidak langsung itu terdoktrin akalnya. Jadi pikiran bawah sadarnya itu kan terdoktrin dengan nama Allah, nama Allah, nama Allah. Ketika melakukan kebaikan, nama Allah, melakukan kebaikan, nama Allah. Nah, karena sering disebut seperti ini, nanti pada akhirnya akan berubah menjadi sayang. Bahkan tak jarang ya jika kata Bismillah ini sering diucapkan orang yang tidak beribadah sekalipun ya, ketika nama Allah itu dihina, ia akan marah. Kenapa? Karena terbiasa mengucapkan Bismillah sehingga muncul kata rasa sayang tersebut. Jadi ketika seseorang telah mempelajari ya satu kata saja Bismillah dengan nama Allah, lalu dengan kalimat pendek ini ya, dia kan bertanya lagi. Jadi orang ateis itu pertama ia akan bertanya siapa Tuhan. Pertama akan bertanya apakah Tuhan ada. Lalu ada jawaban ada. Lalu akan muncul pertanyaan lagi, siapakah Tuhan? Nah, lalu akan ada jawaban, Tuhan adalah Allah dengan nama Allah. Nah, nanti akan muncul lagi pertanyaan berikutnya, siapa Allah? Nah, ketika orang yang ateis ini mulai bertanya siapa Allah, dia akan mencari kebenaran, kebenaran-kebenaran tentang Allah itu siapa ya. Mengapa Islam itu Tuhannya Allah? Mengapa Allah itu layak dijadikan Tuhan? Nah, dari pertanyaan inilah nanti akan muncul kesadaran pemahaman ya. Oh, ternyata Allah ini seperti ini, Allah ini seperti itu. Nah, karena itu kata Bismillah sendiri ya, jika dikaji ya, dengan filsafatnya, bahkan orang ateis sendiri jika memikirkan kata dengan nama Allah itu, dia akan bisa masuk Islam hanya dengan kata Bismillah ya, dengan nama Allah, karena ia mengkaji dengan benar-benar sebenar-benarnya kajian. Nah, dari nama ini kita perkuat dengan dalil surat Toha ya, Toha ayat 8. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, jadi Bismillah dengan nama Allah, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Orang yang belum mengenal siapa Allah, siapa Tuhannya, ketika ditanya siapakah Allah, lalu dilanjutkan dengan surat Toha ini, Allah itu Tuhan. Tuhan. Nah, dari kata Tuhan itu, apakah benar ya, Tuhan? Karena Tuhan itu kan banyak kan.
Lalu muncul lagi jawabannya di sambungannya, tidak ada Tuhan selain Dia. Oh, jadi yang sebenar-benarnya yang layak dikatakan Tuhan itu ya Allah. Dari Bismillah ini lalu dipadukan dengan surat Toha ayat 8, maka muncul pemahaman bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tuhan lalu dipadukan lagi dengan surat Al-A'raf 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna. Nah, ketika membahas tentang Asmaul Husna itu pemahamannya akan lebih dalam lagi, karena sebelumnya ia orang yang belum mengenal Allah, ia baru masuk ke tahap bahwa Allah itu Tuhan. Ketika ia kaji lebih dalam lagi, maka baru ia akan masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Nah, dan orang yang mempelajari Asmaul Husna itu hanya orang-orang yang telah beriman ya. Sebelum beriman, ia tidak akan masuk ke level pembahasan seperti ini. Karena itu kata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ucapan yang diajarkan pada orang-orang yang sudah beriman. Ayat yang pertama kali turun pada Rasulullah itu adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, orang-orang yang belum mengerti tentang agama, yang masih bertanya-tanya siapa sih Tuhan ya. Nah, itu kalimat yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan. Tidak ada nama Tuhan di situ. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik, bismi rabbik. Nah, ini orang yang belum mengerti agama. Allah turunkan ayat yang seperti ini. Nah, ketika disebut kata bismillah, artinya orang yang membaca kata bismillah itu adalah orang yang memang sudah beriman, sudah mengerti bahwa ayat yang pertama, Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang menciptakan. Lalu dari kata Tuhan yang menciptakan ini muncul pertanyaan lagi, siapa Tuhan yang menciptakan? Nah, dijawablah adalah Allah. Nah, dari ketika seseorang telah mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah, maka muncul surat Bismillah. Sebelumnya Bismi Rabbik. Nah, lalu muncul kata Bismillah. Bismi Rabbik untuk orang yang belum mengenal Tuhannya, lalu Bismillah adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Nah, jadi surat Al-A'raf ini adalah untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat untuk orang-orang yang sudah mengetahui siapa Tuhannya dan sudah mulai mengkaji apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Dan jika kita meneliti dampak psikologisnya, itu nanti dampak dari mengenal siapa Tuhan. Ketika seseorang mulai mencari dan mengenal tentang objek yang dicarinya ya, dalam konteks ini adalah Allah, ya, mencari berdasarkan nama-nama Allah, itu nanti akan melahirkan dampak psikologis kognitif, yaitu mengenal identitas dan karakter seseorang. Ya, dalam konteks ini adalah Allah ya. Nah, jadi seseorang itu akan mengenal identitas dan karakter dari Allah, sifat-sifat Allah dari namanya serta atributnya, lalu membantu membangun pemahaman dan hubungan. Nah, jadi dari nama ini, nama Allah Bismillah itu, lalu muncul Ar-Rahman Ar-Rahim ketika dikaji, maka akan muncul hubungan, pemahaman dan hubungan. Nah, ketika seseorang mulai paham ya, mengaji kata Bismillah itu paham, lalu akan meningkat pada taraf hubungan ya. Mudahnya ketika dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anak kecil saja ketika membaca kata Maha Pengasih, maka ia akan meminta ya. Karena ada kata Maha Pengasih, jika si anak kecil ini berpikir, maka ia akan meminta. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka secara otomatis ia akan meminta permintaan ya. Lalu meminta permintaan bersifat materi, secara umum materi ya, belum masuk ke ranah sayang. Nah dari kata Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu bahkan anak yang masih kecil itu bisa memiliki hubungan pada Tuhannya, pada Allah. Hubungan tentang bahwa Allah itu Maha Pengasih. Nah, dari Maha Pengasih itu akhirnya si hamba ini akan meminta pada Tuhannya. Nah, dari kata Bismillah.